Baik, berjumpa lagi pada sesi kali ini. Saya akan menyampaikan beberapa poin yang penting untuk melakukan permulaan analisis data. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mulai dari R yang sudah kita kerjakan, yaitu dengan script yang sudah kita siapkan di sini. Kita pakai script yang dengan setup working directory seperti sudah kita buat, kemudian kita jalankan semua, dan semua variabel yang sudah kita pilih kita masukkan, dan sampai beberapa dummy variabel atau record data dan penjumlahan juga kita sudah kerjakan. Dan terakhir kita lakukan langkah untuk menyimpan data ini dengan melakukan klik running kode write.csv ya. Kemudian kita buat WVS IDN yang ini sudah kita buat dari sini ya. Kemudian WVS IDN sebelumnya, kemudian kita akan membuatnya menjadi WVS ID 7 IDN gmv.csv. Kemudian kita ketik di sini, kita ketik run ya. Mari kita jalankan. Nah, kita sudah buat write.csv. Nah, file ini nanti sudah bisa kita cek di folder yang sudah kita tentukan di working directory seperti yang sudah kita ambil dari di awal sini, yaitu di dokumen yang sudah Anda buat. Nanti silakan kita cek .csv ya, file .csv yang sudah kita ambil ya. Baik, nah setelah ini saya akan mengajak Anda semua untuk berpindah ke sebuah perangkat lunak yang baru, yaitu yang disebut dengan Jamovi ya. Di Jamovi ini saya minta Anda untuk mendownload. Ini kita mau gunakan untuk analisis ya. Di Jamovi silakan Anda klik di download ya. Kemudian nanti silakan download di sini. Nampaknya tidak ada hal yang sulit. Setelah itu Anda install ya. Anda install dan kita akan buka bagaimana nanti Jamovi bisa ditampilkan ya. Baik, kita akan coba buka Jamovi. Saya akan masukkan di bagaimana membuka Jamovi ya. Nah, dari sini kita akan coba lihat. Nah, ini kita sudah punya sesi Jamovi yang baru. Nah, ini bentuknya seperti kita lihat di sini. Nanti ada tampilannya persis. Nanti kalau Anda buka ada di sini ada tampilan dataset, kemudian di sini nanti ada hasil analisis atau outputnya. Nah, di sini secara garis besar seperti itu. Kemudian di sini ada data. Ini untuk membuat manajemen data dasar ya. Walaupun tidak selengkap di R, tapi ini adalah sebuah proses yang sangat membantu. Kemudian di sini ada analisis ya. Kemudian di sini adalah edit ya. Di ini ada edit, di sini ada analisis, di sini ada edit. Edit untuk membuat beberapa tulisan-tulisan. Nah, nanti kita akan fokus di analisis ya di tengah sini, karena di data kita sudah siapkan di R ya. Jadi pekerjaan nanti kita ini adalah kita persiapkan semua data di R. Nah, kemudian kita bawa analisisnya, kita coba analisis, kita coba buka di Jamovi. Nah, sebetulnya Jamovi ini juga berbasis pada R ya. Dasar mesinnya itu R, tapi dia punya interface atau muka yang ditampilkan itu dia membuatnya berbeda. Jadi ini sebetulnya anaknya R, kira bisa dikatakan seperti itu ya. Nah, kita akan coba sesi ini dengan Jamovi. Kita akan gunakan data yang sudah kita pakai tadi ya. Kita sudah gunakan data yang kita pakai di R. Kita akan buka ya. Kita klik di sebelah sini tadi, kemudian kita open ya.
Kita open, kemudian kita browse di sini, kita klik dengan browse. Kemudian saya tadi menyimpannya di WVS 7 dan ini sudah ada WVS 7. Nah, ini WVS 7 IDN jmv.csv ya. Saya buka di sini. Nah, kemudian saya ambil datanya dan ini sudah kita pastikan ada data yang persis sudah kita buat ya. Ada town size, ada town size 2, ada urban rural, relic, health dan seterusnya sampai bahkan yang belakang sampai worry edu kemarin sudah saya masukkan sekalian. Kemudian gender, age, marital, happy age ya. Semua di sini sudah masuk dan sampai pada trust all yang terakhir kemarin kita jumlahkan dari trust yang X yang sudah kita kode ulang semuanya ya. Baik, ini sekilas ya. Jadi ini kita akan melihat semua data yang sudah kita masukkan kemarin dan ini kalau kita scroll ke bawah maka kita akan hasilkan jumlah observasinya atau jumlah respondennya persis sama seperti yang kita buat di R yaitu 3200 ya, 3200 dan ini dengan variabel yang sudah kita buat barusan dengan R, kita siapkan di R. Nah, baik, kita akan coba melakukan eksplorasi di sini ya. Saya akan kembalikan di sini, saya akan eksplorasi. Pertama, kita akan fokus di analisis ya. Ini ada beberapa, ada eksplorasi, ada t-test, ada ANOVA, regression, frekuensi dan faktor. Nah, nanti kita akan pakai semua ini di statistika inferensial ya. Tapi sebelum kita berangkat untuk analisis lebih lanjut, kita akan mulai di sesi kali ini dengan exploration ya, dengan exploration. Kita coba klik di sini exploration. Kemudian kita pilihannya adalah satu deskriptif ya. Deskriptif ya. Di sebelah kiri kita langsung menemukan ada satu kolom di sini kolom analisis ya. Di sini ada atau panel analisis, sedangkan di sini adalah panel hasil setelah kita ketik exploration tadi. Nah, untuk memahami itu kita akan coba lihat dalam ya. Ini persis tadi sama nama variabelnya ya, ke bawah ini nama variabel sampai bawah ini persis sama dengan nama variabel yang ada di dataset kita. Ini karena dia munculkan dalam bentuk berurutan ke bawah ya, dari A sampai ke town size sampai ke bawah. Nah, kemudian kita akan coba lihat di sini ya, ada beberapa fitur-fitur yang perlu kita perhatikan. Ada di sini ada variabel. Variabel di sini berarti kita akan melakukan ya nanti analisisnya di mana. Analisisnya di mana kita akan pindahkan dari kolom data di sini, kemudian kita nanti akan pindahkan di sini jadi variabel. Kemudian split by ini berarti kita akan melakukan grouping. Nah, nanti akan kita praktekkan sedikit demi sedikit. Kita akan melihat bagaimana kita jalankan proses ini atau prosedur ini. Yang pertama saya akan pilih yang sudah kita kode kemarin adalah dari gender kita temukan ada female dan male. Nah, coba kita akan masukkan di sini female, kemudian kita akan masukkan juga di sini adalah male. Nah, sebelah kanan ini Anda langsung keluar di sini. Kalau kita sudah klik ke female dan male, maka kita langsung keluar bisa melihat ya outputnya di sini adalah deskriptif ya, deskriptif result. Ya, deskriptif resultnya ini kita akan coba lihat. Di sana ada 3200 ya, N-nya semuanya memang ya, kemudian enggak ada missing, kemudian di sini ada min-nya 0,54 ya, di sini 45,2. Ini sebetulnya kalau kita lihat di sini karena kita buat kemarin dummy variable female dan juga male, maka ini bisa kita lihat min itu berarti di sini nih 54% itu female dan 45% itu adalah male. Ini karakteristik responden yang ada di sana. Ini cara lain membacanya seperti itu ya. Kemudian ada mediannya 1. Kalau di sini mediannya 0 karena nilainya 0 ya. Kemudian kita lihat di sini
standard deviation-nya 0,49 sama, dan minimum dan maksimumnya 0 dan 1. Ini sekilas bagaimana deskriptif ini. Deskriptif ini bisa memberikan sebuah sebuah gambaran tentang bagaimana data itu punya karakter ya, punya karakter tertentu. Nah, kemudian setelah itu kita akan coba lihat lebih dalam. Di sini ada pilihan statistik. Ketika Anda klik statistik, maka kita bisa memilih beberapa fitur-fitur atau beberapa mode-mode statistik ya, seperti di sini sudah ada klik ya, and missing, mean, median ya, standard deviation, minimum, maksimum. Ini kemudian sudah ada di deskriptif, di tabel deskriptif. Nah, kalau kita mau beri tambah, semuanya kita mau beli variance, dia langsung otomatis masuk di sana variance. Gitu. Dia keluarkan nilai variance berapa ya. Semuanya kita mau tambah lagi di sini range ya, dia nanti keluar range-nya seperti itu ya. Ini sebagai contoh bagaimana kita mau menambahi beberapa fitur yang bisa kita keluarkan di sini. Kemudian tidak hanya tabel saja yang dia keluarkan, tapi kita bisa melihat di sini ada plot ya. Di sini kita bisa melihat gambar plot ya. Plotnya adalah saya mau ambil di sini semuanya histogram. Dia langsung buat. Nah, di sini female itu histogramnya seperti ini ya. Proporsinya seperti ini. Seperti yang Anda lihat di sini 54 banding 45. Ya, di sini kira-kira 54 banding 45. Kemudian kita mau coba lihat box plot untuk melihat bagaimana gender itu ya. Nah, ini box plotnya seperti ini. Jadi hanya satu aja, nggak ada perbedaan karena dia hanya memberikan data satu ya, 1 poin. Nah, ini untuk yang gender ya. Saya akan ini kita bisa mengeluarkan beberapa box plot ya. Di sini kita bisa klik di sini beberapa plot yang kita inginkan. Nah, karena gender atau female male ini sangat sederhana, nanti akan saya eksplorasi di bagian plot ini dengan menggunakan variabel yang berbeda. Baik, saya akan hapus di sini ya. Saya akan coba ganti variabel. Saya akan kembalikan di sana ya. Dan dia sudah hilang semua. Dan kita akan coba lihat, kita ganti dengan urban dan rural. Nah, urban di sini, kemudian rural kita masukkan. Ini hampir sama polanya dengan female tadi, karena dia Karena dia hanya berisi 0 dan 1. Jadi ketika kita buat box plot nanti jadinya seperti ini ya. Ketika density-nya ya persis seperti ini, hanya 1 dan 2. Nah, ini untuk gambaran bagaimana kita membuat melakukan descriptive analysis ya untuk variabel ini. Saya akan coba masuk ke satu variabel yang cukup lebar atau cukup banyak, yaitu korupsi ya, kerap, yang kemarin kita sudah persepsi masyarakat Indonesia terhadap korupsi. Itu kerap itu ada di nah, di sini. Coba kita lihat bagaimana kerap ini. Nah, kita bisa melihat ya. Ini dia langsung memberikan deskriptifnya. Ya, seperti tadi sudah ada di gender N3200, kemudian min-nya 8,29. Min 8,29, kita berarti di sini kita lihat kemarin ternyata orang Indonesia itu memang melihat melihat korupsi itu memang relatif tinggi, 8,26 ya, relatif tinggi, bahkan hampir tinggi, sangat tinggi ya, 8,26 ya. Dan dengan mediannya 10, banyak yang mediannya 10, berarti kan cukup rata-rata atau median itu ya. Median itu nilai tengahnya ya. Berarti nilai tengahnya itu 10, berarti cukup banyak ini kalau kita lihat ya. Nah, coba kita lihat di sini saya sudah ambil plot ya. Saya akan ulangi lagi yang histogram ini satu, kemudian kita akan coba lihat ini. Kita lihat bagaimana density-nya. Gambar density-nya. Nah, ini density-nya itu kan tebal sekali di sini.
Density ini adalah kerapatan atau keramaian, kepadatan ya, kepadatan modul di sini. Itu kelihatan di sini betapa dia sangat banyak sih 10. Orang-orang Indonesia betul-betul banyak yang melihat bagaimana korupsi itu betul-betul tinggi ya, Indonesia tinggi ya. Kemudian kita coba lihat bagaimana box plotnya. Nah, ini box plot juga menandakan hal serupa. Dia mepet di sana. Hanya beberapa orang yang lihatnya itu rendah. Ini kecil-kecil gitu ya. Ya. Kemudian kita akan lihat satu plot yang namanya violin. Nah, violin itu seperti halnya biola, itu gambarnya seperti ini, dan ini memberikan penjelasan saja tambahan bahwa nanti mereka mepet di 10. Jadi memang banyak sekali yang merasa bahwa korupsi di Indonesia itu sangat tinggi. Kemudian saya klik dengan data. Nah, dengan data ini gambarannya, titik-titiknya ini adalah data sebarannya seperti apa, dan memang yang 8, 9, 10 ini kelihatan hitam ya, kelihatan hitam. Ini kita mendalami bagaimana korupsi itu bisa kita lihat, atau persepsi terhadap korupsi bisa kita lihat dengan segala macam data-data ini. Kemudian ada histogram, yang sedikit ini ada bar plot. Nah, kalau bar plot bedanya seperti ini. Kalau tadi histogram itu mepet, nah ini bar plot ini terpisah. Ya, bar plot itu terpisah seperti kita sudah buat kalau itu di mana, di ggplot ya, di ggplot. Nah, ini yang perlu kita eksplorasi dari bagian deskriptif ini. Nah, sementara dari 3 variabel ini, dari female, urban, dan kerap ini bisa memberikan gambaran bagi kita bagaimana kita mengoperasikan secara dasar fungsi-fungsi deskriptif pada variabel yang sudah kita pilih, variabel yang sudah kita analisis di R. Baik, sementara demikian dulu untuk pertemuan kali ini. Untuk sesi kali ini kita akan coba pelajari lebih dalam lagi bagaimana Jamovi ini. Nanti pada sesi selanjutnya kita akan pelajari bagaimana T-test dijalankan, ANOVA, dan bagaimana nanti kita bisa menambah beberapa modul-modul yang kita butuhkan. Nah, sementara sampai di sini dulu. Semoga kita bisa melihat dan bisa mempelajari bagaimana fungsi Jamovi, dan juga kita bisa jalankan Jamovi dengan baik dan juga bisa kita lakukan untuk kemanfaatan data kita. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di sesi berikutnya.